Dengan jersey Liverpool yang khas, mengenakan sepatu Adidas Predator, melangkah maju, dan memberikan kontribusi saat klub masa kecilnya benar-benar membutuhkannya. Dulu merupakan area kekuasaan Steven Gerrard. Sekarang, ini adalah wilayah milik Trent Alexander-Arnold. Tak ada pemain lain yang mampu menggambarkan transformasi Liverpool sejak kunjungan terakhir mereka ke Etihad Stadium pada bulan April 2023 lebih daripada Alexander-Arnold. Jika kita mengingat saat kekalahan pahit itu, bek kanan Liverpool ini dibuat menderita oleh Jack Grealish. Kepercayaannya telah rusak ketika area rapuh formasi Jurgen Klopp tergelincir dari satu kegagalan menuju kegagalan berikutnya. Lalu apa yang telah dilakukan oleh Jurgen Klopp hingga membuat Trent Alexander-Arnold bisa berubah menjadi simbol kebangkitan Liverpool? Simak penjelasannya sebagai berikut. Perubahan besar yang dilakukan Jurgen Klopp dan Pep Lijnders. Sepekan setelah kekalahan memalukan 4-1 dari Manchester City pada bulan April 2023, Jurgen Klopp dan wakilnya Pep Lijnders memutuskan untuk melakukan pergeseran taktis besar-besaran menjelang kunjungan Arsenal. Alexander-Arnold dipindahkan ke posisi hybrid, masuk ke lini tengah ketika Liverpool menguasai bola untuk memberi skuad mereka pemain ekstra di tengah lapangan. Secara efektif, itu berarti mengubah formasi 4-3-3 menjadi 3-4-3. Pep Lijnders begitu yakin strategi ini akan berhasil sehingga dia memberitahu Jurgen Klopp bahwa dia bersedia untuk tidak menerima gajinya selama setahun jika taktik ini tidak berhasil. Dan wakil pelatih asal Belanda itu ternyata berhasil membuktikan teorinya. Liverpool hanya mengalami satu kekalahan dalam 24 pertandingan terakhir mereka di Liga Premier. Dan bahkan itu terjadi dalam keadaan paling kontroversial karena kekacauan VAR saat melawan Tottenham pada bulan September 2023 lalu. Strategi yang dirancang khusus untuk Trent Alexander-Arnold. Sistem ini dirancang untuk memberikan kebebasan kepada Alexander-Arnold untuk masuk ke area di mana dia benar-benar bisa menghancurkan lawan mereka. Dan dia telah melakukannya pada pekan ke-13 Premier League musim 2023-2024 di kandang Manchester City. Setelah menyambut umpan Mohamed Salah di tepi kotak, sentuhan pertamanya sangat baik dan sentuhan keduanya bahkan lebih baik lagi. Ketika dia melepaskan tembakan melewati Ederson dan membuat supporter yang sebelumnya mencelanya terpaksa menelan ludah mereka sendiri. Wakil kapten Liverpool itu mendapatkan tawa yang paling akhir. Gol pertama Trent Alexander-Arnold sejak Mei mengakhiri catatan 23 kemenangan beruntun di kandang bagi Manchester City dan memastikan Liverpool masih belum pernah kalah 2 kali berturut-turut melawan Manchester City sejak 1937. Pengaruh besar Trent Alexander-Arnold dalam pertandingan itu ditegaskan dengan fakta bahwa dia memiliki lebih banyak sentuhan, yaitu sebanyak 66 kali daripada rekan setimnya yang lain. Trent Alexander-Arnold juga merebut bola sebanyak 10 kali, lebih banyak dari pemain siapapun di kedua tim. Tidak banyak pemain yang mendapatkan perhatian sebanyak Trent Alexander-Arnold. Beberapa orang terobsesi untuk menemukan kesalahannya daripada mengakui keterampilan luar biasanya. Trent memahami cara bermain Manchester City. Trent Alexander-Arnold bisa memberikan dampak lebih baik dibandingkan Nathan Ake dalam assist untuk gol pembuka Erling Haaland. Tetapi secara defensif, ada banyak hal yang patut diapresiasi dari Trent saat menghadapi Jeremy Doku yang tampil berbahaya bagi kubu Manchester City. Trent Alexander-Arnold sangat memahami rencana permainan Manchester City, yaitu untuk menghentikannya mendapatkan bola di tengah, dengan Bernardo Silva tetap dekat dengannya sepanjang paruh pertama. Selama jeda istirahat, Trent diperintahkan oleh Jurgen Klopp untuk menarik diri lebih lebar ke kanan pada beberapa kesempatan. Sesuatu yang manajer tersebut deskripsikan sebagai tempat persembunyian kecil baginya, dari mana di situ ia bisa mengendalikan permainan. Perbedaan Liverpool dulu dan sekarang. Awalnya kedua tim tidak mencapai performa terbaik mereka. Pertandingan setelah jeda internasional menyebabkan kurangnya tingkat kualitas, energi, dan intensitas dalam pertandingan ini. Alexis McAllister mengakui bahwa dia kesulitan untuk tetap fokus selama pertandingan setelah terbang kembali ke Merseyside dari Amerika Selatan.
Alisson juga tampak kelelahan setelah melakukan perjalanan yang sama. Tetapi kenyataannya, Liverpool berhasil mencuri 1 poin dari pertandingan terberat mereka musim ini, meskipun jauh dari performa terbaik mereka, dan itu adalah tanda kemajuan yang signifikan yang telah mereka capai. Ada perbedaan sikap Jurgen Klopp pasca pertandingan di Etihad pada hari Sabtu kemarin dibandingkan dengan April lalu. Saat dibantai Manchester City di bulan April lalu, Jurgen Klopp mengatakan bahwa timnya terlalu terbuka, terlalu pasif, terlalu jauh dari segalanya. Itu adalah hari ketika Jordan Henderson dan Fabinho kalah telak dalam pertarungan dan tampak berlari-lari tak jelas, berusaha menutupi celah pertahanan yang besar dan mudah terbongkar oleh pemain Manchester City. Liverpool saat itu hanya mencatatkan 32% penguasaan bola, dan Manchester City memiliki 8 tembakan tepat sasaran dibandingkan hanya 1 dari Liverpool. Kini Trent Alexander-Arnold masuk ke lini tengah, dan bintang Liverpool ini datang menjadi pemain yang berbeda. Pada hari Sabtu kemarin, Liverpool mencatatkan 40% penguasaan bola dan Manchester City memiliki 5 tembakan tepat sasaran, dibandingkan dengan 3 dari Liverpool. Rapor pemain Liverpool lainnya. Meskipun lelah setelah perjalanan panjang, McAllister tetap bermain baik dalam peran sebagai pemain nomor 6. Ia memenangkan 3 tackle, merebut bola 8 kali, dan menyelesaikan 41 dari 43 umpannya dengan tingkat akurasi sebesar 93%. Dominic Szoboszlai tidak bersinar seperti biasanya, tetapi ia tetap menyelesaikan 22 dari 25 umpannya dengan tingkat akurasi mencapai 88%. Dan kegesitannya membuatnya menjadi aset yang berharga bagi Liverpool. Terlalu mudah bagi Manchester City untuk melewati Liverpool di 45 menit pertama laga. Tetapi di paruh kedua, The Reds bermain jauh lebih kompak. Masuknya Ryan Gravenberch dan Luis Diaz dari bangku cadangan membantu banyak kebangkitan Liverpool. Mereka memenangkan lebih banyak duel, dan ini penting untuk menguasai bola lebih sering. Liverpool kini bermain lebih maju di lapangan, dan ada lebih banyak struktur dalam permainan mereka. Tetapi juga terjadi pergeseran besar dalam mentalitas mereka. Skuad Jurgen Klopp telah mengamankan total 12 poin dari posisi tertinggal dalam kasta teratas musim ini, lebih banyak dari tim lainnya. Mereka kini tidak ingin bermain mengejar dari ketertinggalan begitu sering, tapi ketangguhan mereka wajib diacungi jempol. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.